Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya, masih diberikan sehat walafiat, panjang umur. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah ya, online YouTube The Ambyar, kita sudah memasuki cabang iman yang ke-40. Mudah-mudahan kita bisa sampai 77 dengan baik dan manfaat untuk kita semua ya. Cabang iman yang ke-40, menjaga diri dari menjaga diri dari memakai pakaian atau aksesoris yang diharamkan. Seperti memakai emas dan sutra bagi orang laki-laki. Tuh. Laki-laki tidak boleh pakai emas, haram. Pakai sutra yang terlalu halus itu juga haram, ya. Ini kitab Jawahir Tauhid ya. Luar biasa, ya. Penjelasan masalah ini telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Tapi kalau perak, ini bukan emas ya, ini perak. Boleh. Kalau emas haram. Tidak boleh ya. Cabang iman yang ke-41, menjauhi permainan yang dilarang oleh syariat Islam. Permainannya apa saja? Seperti taruhan. Taruhan bola, taruhan motor, atau judi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Nah, ini yang sering kita banyak melakukan. Tidak boleh bermain terompet. Masya Allah. Tahun baru. Ya, itu semua yang meniup trompet itu bukan hanya orang Yahudi, Nasrani saja. Tapi kebanyakan orang Islam. Ketika sudah mendengarkan YouTube The Ambyar ini bahwa haram bermain trompet, tolong ya kita jaga. Dan alat-alat permainan lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak sekali. Yang jelas yang sering dilakukan adalah judi dan bermain trompet. Awas, judi zaman sekarang benar-benar mengerikan ya. Dari anak masih sekolah sampai yang tua, judi online. Hati-hati. Ya. Itu adalah haram. Tidak akan bisa membuat kita kaya. Walaupun kaya itu adalah awal dari kemiskinan. Ya. Selanjutnya cabang iman yang ke-42. Sedang-sedang saja dalam memberi nafkah. Tidak terlalu longgar atau mewah dan tidak terlalu sempit atau kikir. Jadi kita ada seorang istri, anak dan sebagainya tidak boleh terlalu mewah. Sedang-sedang saja. Ya. Dan tidak boleh terlalu pelit. Ya. Itu di antara saja ya. Sedang-sedang saja. Tidak boleh terlalu mewah, tidak boleh terlalu pelit. Cabang iman yang ke-43 yaitu menahan diri dari sifat iri dan dengki. Ya, iri dan dengki, hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bihuqud. Orang mukmin itu tidak saling iri. Iri dalam hal apapun kepada orang lain. Ya, tidak boleh. Orang lain punya mobil, kita iri pengen punya mobil dan sebagainya. Tidak boleh. Kita harus tenang, kita harus ikut bahagia kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-44, menahan diri dari mencela sesama muslim baik di hadapannya langsung atau tidak. Tuh. Tidak boleh saling mencela, menghina. Kita harus benar-benar menjadi orang yang baik, mengucapkan yang baik, ya,
menjaga lisan. Jangan sampai kita menyakiti, apalagi menghina. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kadar kejelekan seseorang sesuai dengan penghinaannya pada saudaranya sesama muslim. Seorang muslim pada muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita menghancurkan orang lain. Kita semua harus menjadi insan yang baik. Ya. Hadis tersebut menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk membicarakan kebaikan saudaranya sesama muslim. Barang siapa yang tidak mau membicarakan kejelekan saudaranya sesama muslim, kelak Allah akan mengutus malaikat untuk menghindarkannya dari keburukan siksa neraka jahanam. Tidak boleh kita menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, agar kita bisa terhindar dari siksa api neraka jahanam. Cabang iman yang ke-45. Ikhlas dalam beramal hanya karena Allah. Ingat, amal kita semuanya niatnya karena Allah. Lillahi ta'ala. Semua amal kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Imam Al-Ghazali berkata, arti ikhlas adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai jika tidur pun juga bertujuan agar kuat dalam melaksanakan ibadah sholat malam. Dengan begitu tidurnya juga terhitung sebagai ibadah dan mendapatkan derajat orang-orang yang ikhlas. Jadi niatkan, ya, semua niatkan untuk ibadah kepada Allah, agar semuanya ternilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Cabang iman yang ke-46. Merasa bahagia bisa melakukan ketaatan. Ya. Kalau kita taat, kita senang. Karena kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedih jika ada ibadah yang terlewatkan dan menyesal jika melakukan maksiat. Itu orang yang beriman. Kegembiraan karena mampu melaksanakan atau melakukan ketaatan harus disertai dengan pemahaman bahwa bisa melakukan ketaatan tersebut adalah karena anugerah dan pertolongan dari Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena diri kita yang hebat, bukan. Tapi Allah menganugerahkan dan pertolongannya agar kita bisa menjadi taat. Makanya ketaatan itu ada termasuk nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Semuanya menggerakkan hati kita, pikiran kita, badan kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita hebat, ya. Kita bisa ibadah ya karena Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita harus berbahagia kalau kita bisa melakukan ketaatan, bersedih jika ada ibadah yang terlewatkan, dan menyesal jika melakukan maksiat. Jadi kalau lagi beribadah kita harus bersyukur kepada Allah, kalau bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kali ini dan seterusnya dan sebelum-sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.